Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa ashabihi la nihayata kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik wa ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudaraku semuanya seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat,
jawiratan au kanat batina fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal solih, amal kebaikan, amal ibadah untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Semoga kita semua yang hadir di majlis manaqib yang mulia ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, mendapatkan berbagai macam keberkahan. Amin. Umur kita, kesehatan badan kita, keluarga kita, anak cucu kita, usaha kita, ilmu kita, semuanya semoga selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah doa yang berbunyi, Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in wa ja'alna mubarakina aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin. Doa tersebut kalau diartikan, Allahumma rzuqna, ya Allah berilah kami rezeki, anugerahkanlah kepada kami al-barakata, keberkahan, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu atau dalam segala aspek kehidupan, wa ja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah mubarakina, orang-orang yang selalu diberkahi, aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin, di mana saja kami berada, setiap waktu, setiap saat selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya, tandanya orang yang oleh Allah hidupnya diberkahi atau diberkahkan, setiap hari ilmu agamanya bertambah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Ija ata alayya yaumun la azdadu bihi ilman yuqarribuni ila Allah Ta'ala azza wa jalla, fala burikali fi tului samjin jalikal yaum." Ini hadis, kata beliau, apabila datang kepadaku suatu hari, atau apabila aku hidup di suatu hari, baik di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan seterusnya. Apabila aku hidup di suatu hari di mana pada hari itu ilmu agamaku tidak bertambah, karena aku tidak mau mencari ilmu agama, dalam tanda kutip malas. Kata beliau, "Fala burikali fi tului samsin dari galnyaum," maka berarti hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang yang hidupnya selalu diberkahi oleh Allah, setiap hari, setiap saat ilmu agamanya bertambah. Semakin bertambah ilmu pengetahuan agama kita, maka akan semakin terasa kekurangan kita, kebodohan kita dalam hal ilmu agama. Ternyata masih banyak ilmu agama yang belum kita dapatkan. Dan sampai kapanpun
ilmu agama itu nggak akan pernah habis. Diibaratkan seandainya seseorang mau menulis ilmu-ilmu Allah dengan sebuah tinta, dengan sebuah pulpen atau pensil, seluruh air laut sealam puncak dijadikan tintanya, kemudian sebatang pohon dijadikan pensilnya untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Barulah sedikit ilmu Allah yang ditulis, itu tinta sudah habis semua. Masih banyak yang belum tertulis. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku memberi kamu ilmu melainkan sedikit saja. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan barokah itu ziyadatul khair, tambah ilmu, tambah kebaikan. Bukan tambah istri. Tadinya yang satu, yang dua. Oh, hidup saya berkah, hidup saya bertambah satu. Enggak begitu. Bukan tambah istri, bukan tambah naik pangkat, naik jabatan, bukan tambah rumah, bukan tambah mobil. Jadi patokan barokah menurut agama bukan tambah materinya, tapi tambah kebaikannya. Tambah kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat terkirim salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas Rabbul Alam yang mulia baginda tercinta panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di bawah arasnya Allah, mendapatkan syafaatul himah dari Rasulullah, mendapatkan air telaga beliau, dan dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab suci Al-Quran, surah yang ke-47, yaitu surah Muhammad, Juz 26 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Kata Allah dalam ayat ini, "Fa'lam," becik orang siro, maka ketahuilah olehmu, annahu ing satuhune utawi kalakuan iku la ilaha illallah. La ilaha ora ono pangeran kang den wajib ibadahi, kang den wajib sembah, ikut tetep kalawan sabenernya ikut tetep ing dalam anane illallah angin Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanyalah Allah. Kemudian wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah kamu untuk dosamu. Jadi kita disuruh memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena istighfar yang kita baca, zikir la ilaha illallah yang kita rutinkan, itu bisa membinasakan iblis, bisa membinasakan syaitan. Artinya upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh iblis dan seluruh pasukannya untuk merusak amalia kita itu akan menjadi sia-sia dengan memperbanyak istighfar dan dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Walil mu'minin,
wal mu'minat, dan mohon ampunlah kamu untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalimat ini dinamakan kalimat zikir nafi wal isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah selain disebut kalimat thayyibah, selain disebut kalimat ikhlas, selain disebut kalimat takwa, selain disebut kalimat najah, selain disebut kalimat miftahul jannah, juga kalimat ini dinamakan kalimat zikir nafi wal isbat. Karena kalimat zikir ini menafikan atau mentiadakan semua Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Banyak orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya adanya Allah. Mereka mempertuhankan batu, mereka mempertuhankan makhluk Allah, mempertuhankan pohon. Bahkan banyak yang mempertuhankan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya sendiri. Artinya ia lebih menuruti kemauan hawa nafsunya ketimbang menuruti perintah Allah. Dan setelah kita menafikan, makanya la ilaha itu la-nya menurut disiplin ilmu nahwu sorof, ilmu nahwu itu la-nya la nafi jinsin. Artinya meniadakan, menafikan jenis Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah gitu. Nah, setelah Nabi kemudian isbat, menetapkan kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, tunggal zatnya. Jadi ahadun fi dzatihi, ahadun fi sifatihi, ahadun fi af'alihi. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal, zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi selain Allah tidak berhak dan sangat tidak pantas untuk dipertuhankan dan disembah. Karena segala sesuatu selain Allah menurut para ulama ahli tauhid adalah makhluk, yakni ciptaan Allah. Sedangkan Allah sendiri yang menciptakan seluruh ciptaannya namanya Khaliq. Khaliq artinya sang pencipta, itu isim fa'il. Makhluk artinya yang diciptakan, itu isim maf'ul. Diambil dari fi'il madhi lafaz khalaqa yakhluqu khalqan, bahwa khaliqun wa jaka makhlukun. Jadi ada khaliq, ada makhluk. Ada yang diciptakan. Setiap yang ada di alam dunia itu pasti ada yang menciptakannya. Dan tidak ada yang Maha menciptakan kecuali hanyalah Allah. 7 lapis langit beserta 7 lapis bumi dan seluruh isinya itu ciptaan Allah. Karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan langit tanpa tiang, manusia yang mampu menciptakan matahari, bulan dan sebagainya. Maka Allah adalah sang Khaliq, sang pencipta. Allah Rabbul Alamin yang mengatur, yang mengurus seluruh alam, baik alam arwah, alam rohim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, semuanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk menyembah kepada makhluk. Tidak boleh manusia bersujud kepada manusia. Rasulullah pernah mengatakan, seandainya aku tidak dilarang oleh Allah memerintahkan manusia bersujud kepada manusia,
maka tentu aku akan perintahkan para istri bersujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimat zikir yang paling afdol, yakni kalimat zikir yang paling utama dan yang paling besar pahalanya. Pahalanya lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Sebagaimana baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ditarik dari sedikit bawah pusar sampai naik terus ke ubun, itu menyentuh 3 latifah, latifah akhta, latifah nafsi, dan latifah qolam. Kemudian ilaha itu menyentuh latifah khofi dan latifah ruhi. Kemudian illallah diunjamkan ke dalam hati sanubari yang paling dalam, lapan Allahnya itu menyentuh latifah sirri dan latifah qalbi. Kata beliau, zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, zikir yang paling besar pahalanya yang aku ucapkan dan diucapkan pula oleh seluruh para nabi sebelumku adalah zikir la ilaha illallah. Bahkan beliau bersabda pula, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Man barang siapa qala yang mengucapkan la Allah akan ucapan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dengan ikhlas dan diikhlaskan di dalam hati, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Jadi kita bisa masuk surga dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Tanpa kalimat ini, sehebat apapun tahajud kita, sehebat apapun baca Quran kita, sehebat apapun ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, tidak bisa masuk surga tanpa kalimat la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna Allah Taala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan api neraka menyentuh tubuhnya orang yang selalu berzikir la ilaha illallah. Kata Allah, hei api neraka, jangan kau sentuh hamba-hambaku yang suka berzikir la ilaha. Hei api neraka, jangan kau sentuh tubuh hamba-hambaku yang di dalam hatinya tertancap kalimat la ilaha illallah. Yang dengan zikir tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, ia hanya berzikir mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang diajarkan oleh Pangersa Syekhul Mukarram Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Kamil Mukamil
Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah, disebutnya zikir mahabbah wal ma'rifat. Sehingga setiap kita mau berzikir la ilaha illallah mesti diawali dengan ucapan ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku tuju. Aku berzikir tidak ada tujuan yang lainnya, hanya mencari ridhamu, hanya mengharap ridhamu. Tidak bertujuan untuk kekayaan dunia. Karena kekayaan dunia ini sebanyak apapun kecil dibandingkan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridhoka matlubi, dan keridhoan yang aku cari. Aktini berikanlah kepadaku mahabbataka, kecintaanmu, atau berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu. Dan cirinya orang yang dicintai oleh Allah, lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu ciri orang yang dicintai oleh Allah. Wa ma'rifataka, dan berikanlah kemampuan kepadaku untuk ma'rifat kepadamu, untuk mengenalmu lebih dekat lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan kabar gembira. Kabar gembira. Beliau bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Bagi ahli la ilaha illallah. Siapa itu ahli la ilaha illallah? Ahli la ilaha illallah adalah mereka yang suka berzikir dengan ucapan la ilaha, dan mereka sudah ditalqin oleh guru mursyidnya. Itulah ahli la ilaha illallah. Nah, bagi ahli la ilaha illallah tidak usah merasa takut, tidak usah merasa khawatir di alam kuburnya dan di padang mahsyarnya nanti. Artinya Rasulullah sudah memberikan kabar gembira, sudah memberikan jaminan. Siapapun ahli la ilaha illallah, manakala mati nggak usah takut di alam kubur, pasti diselamatkan oleh Allah. Ketika sakarat, pasti diselamatkan oleh Allah dari sakitnya sakarat. Tapi tetap rasa sakit akan terasa. Jangankan kita, Rasulullah aja ketika dicabut ruh beliau, ketika dalam keadaan sakarat, beliau merasa sakit pas ruhnya sampai di perut. Sampai beliau bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bisakah pelan sedikit saja? Aku sakit. Itu Rasulullah kekasih Allah, masih merasakan sakitnya cabut nyawa. Kira-kira bapak-bapak percaya nggak kalau cabut nyawa itu sakit? Enggak, kalau kamu nggak percaya, penasaran banyak tadi. Ya, semuanya akan merasakan kok, akan merasakan. Siapapun kita, mau pejabat, mau rakyat, mau jenderal, mau kopral, mau santri, mau kiai, semuanya pasti akan merasakan sakitnya dicabut. Dicabutnya wateh nyeri batan dikabiri hirup bari diredeng para aksari didinya mah ditembongkeun tempat urang dipernahkeun nah nikmat nah siksa kabeh ge bakal karasa. Ketika kita sakarat, tempat kembali kita surga atau neraka sudah diperlihatkan. Turun malaikat Jibril. Kalau kita ahli surga, malaikat Jibril membeberkan sayap kanannya. Di sayap malaikat Jibril ada gambaran surga. Sehingga orang yang sakarat matanya melihat ke arah kanan, tepat kembali surga, dia tersenyum. Dalam keadaan tersenyum dicabut nyawanya, ia meninggal dunia. Bibirnya tersenyum, matanya rapat. Husnul khotimah. Nah, kalau yang dicabut nyawanya ahli neraka, malaikat Jibril membeberkan sayap kirinya. Di sayap malaikat Jibril ada gambaran neraka, berikut siksa-siksaannya yang sangat mengerikan. Yang sedang dicabut nyawa,
Dia ketakutan melotot, dalam keadaan melotot dicabut nyawanya, akhirnya mati dalam keadaan melotot. Nauzubillah min. Mudah-mudahan yang istiqomah duduk di majlis khataman, zikir, khataman atau majlis manaqib, mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan ketahuilah bahwa orang yang suka berzikir la ilaha illallah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya itu seluas atau seberat bumi yang ada di alam dunia ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha illallah bi qurbil ardh junuban la ghafarallahu lahu dzalika." Kata beliau, seandainya orang yang suka berzikir la ilaha illallah datang pada hari kiamat dengan membawa dosa seberat bumi, ini alam dunia ini ada yang kita injak, yang kita duduk ini di atas bumi yang ada di alam dunia, dari mulai bumi ujung timur hingga bumi ujung barat, bumi ujung utara hingga bumi ujung selatan. Seandainya dosa kita seberat bumi ini, maka niscaya Allah akan mengampuninya dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Apabila kita mau mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan benar, dengan tingkatan zikir mahabbah wal ma'rifat. Kan zikir itu ada 3 tingkat. Ada zikrul adat, ada zikrul ibadah, ada zikrul mahabbah wal ma'rifat. Nah, yang kita amalkan ini zikir mahabbah wal ma'rifat, zikir tingkatan paling tinggi. Zikir para ulama ahli ma'rifat. Kita bersyukur beruntung sudah ditalqin hakikatnya oleh Kang Sahabat Anom, walaupun melalui wakil talqinnya. Bersyukur kita. Maka kita harus berguru kepada guru mursyid yang kamil mukamil agar supaya melakukan zikirnya benar. Sehingga di dalam kitab Al-Bunyah di Thoriqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau telah menjelaskan kepada kita, "Fal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti." Maka bermula yang wajib hukumnya atas manusia adalah talabu hayatil qalbil ukhrawi, adalah mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati. Zikir la ilaha illallah yang kita baca itu akan menghidupkan hati kita. Hati yang tadinya mati akan menjadi hidup. Hati yang tadinya keras akan menjadi lunak. Hati yang tadinya gelap gulita akan menjadi terang benderang. Jadi kita diperintahkan untuk mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati, yang bersifat keakhiratan. Dari siapa? Min ahli talqin fid dunya. Kita cari zikir yang dapat menghidupkan hati kita dari ahli talqin yang masih hidup di alam dunia. Qabla fautil waqti, sebelum waktunya habis. Maksudnya sebelum ajal kematian datang merenggut kita, yuk kita ditalqin. Sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Kata Rasulullah, talqinkanlah orang yang akan mati di antara kalian. Semua kita, semua manusia pasti akan mati. Cuma kematiannya berbeda-beda waktunya. Ada yang mati duluan, ada yang menyusul di belakang. Yang jelas, talqinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Oleh karena setiap kita pasti akan mati, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki,
lambat suatu saat mau tidak mau kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah, kepada Allah kita semuanya akan dikembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu apa yang kita bawa ke akhirat? Mobil yang cantik, angkat, hebat? Tidak. Itu nggak berlaku di sana. Nggak berlaku. Yang kita bawa amal soleh, ketakwaan kita. Makanya yuk kita mudah-mudahan memohon kepada Allah, mudah-mudahan jadikan orang-orang yang istiqomah mengamalkan zikir yang telah diajarkan oleh para sahabat. Walaupun kita katakanlah murid beliau yang jelek, tapi jelek-jelek juga mudah-mudahan diaku murid beliau. Kalau beliaunya masih surga, masa kita kerja nggak diajak gitu? Diajaklah. Beliau nanti nengok mana Ustaz Patoni nih, orang Cibalu Salindam nih, nggak kelihatan. Betul malaikat, murid saya satu nggak kelihatan nih, cari. Siapa namanya? Ustaz Nur Patoni, cari om malaikat. Ini bukan? Oh iya benar ini nih. Alhamdulillah. Ya Allah. Pasti seneng itu girang. Enggak bakal pernah dia lagi bingung. Ini saya sendiri aja ini. Apa ada sih? Gimana ya? Dicari oleh malaikat. Dan kita malaikat. Tuh ditanyain tuh sama apa? Sama siapa? Sama sahabat Anu. Alhamdulillah. Itu apa itu surga katanya. Masya Allah. Kita yang penting masuk rombong. Walaupun kita ada di belakang. Demikian barangkali berarti baku ya. Doa. Barangkali batu kan. Baik teman. Momen bahaya. Belok. Koneng. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan hati kita oleh Allah jadikan hati yang ikhlas. Setiap kita melakukan kebaikan, setiap kali kita melakukan amal soleh, setiap kita melakukan ibadah, benar-benar diikhlaskan hati kita oleh Allah. Dan dijaga oleh Allah hati kita dari sifat ria, dari perasaan mengharap pujian dari manusia. Na'udzubillah min. Baik para hewan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa kita istiqomahkan untuk sama-sama berjamaah membaca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama membaca tasbih kafaratul majlis sebagai penutup perkumpulan kita di majlis Al-Fatoniyah yang mulia ini. Jadi nama majlis ini majlis Al-Fatoniyah.
bukan majlis Al Nur Batoni. Kesinggalan saya masa Nurbatul. Pohon tadi. Jadi memang ketua kita suka pohon, makanya di grup suka saya sindir pohon apa pikun. Beliau jawab dua-duanya, parah. Allah Akbar. Yuk kita membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa tawadi Allah ya uhai asyubi wal karami ya uhai asyubi wal karami Rabbi fatmana bi barakatihi wa dinahu syabi hurmatihi wa amina bi barikatihi wa uhabatihim biwal fitani wa uhabatihim bilal fitani. Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asyia'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau terima amal kebaikan kami, yang Engkau terima ibadah kami. Amin. Dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sengsara, yang celaka, yang amal kebaikan yang Engkau tolak, ya Allah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf.